Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam.
Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini.
Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabar Eskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina.
Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi,
seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon.
Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno Duaji terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno Duaji meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno Duaji tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno Duaji sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno Duaji sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno Duaji. Menurutnya, Susno Duaji hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno Duaji untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno Duaji. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno Duaji tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno Duaji di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia.
6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J.
Menurutnya, Susno 2G hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2G untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2G. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2G tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabar Eskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman.
Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, 1 terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam.
Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui.
Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan keenam terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam.
Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R.
Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi.
Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini.
Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina.
Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi,
seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon.
Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia.
6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J.
Menurutnya, Susno 2G hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2G untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2G. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2G tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman.
Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, 1 terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam.
Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui.
Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan keenam terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam.
Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R.
Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi.
Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini.
Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina.
Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, 1 terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi,
seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon.
Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia.
6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J.
Menurutnya, Susno 2G hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2G untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2G. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2G tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman.
Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam.
Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watubelah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui.
Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan keenam terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam.
Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R.
Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi.
Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan keenam terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini.
Riki Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina.
Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi,
seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon.
Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia.
6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J.
Menurutnya, Susno 2G hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2G untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2G. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2G tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman.
Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony Rem membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony Rem lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam.
Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kali Tanjung menuju sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan, bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui.
Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan keenam terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam.
Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati Lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke Lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R.
Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih? Kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. 6 terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM bereaksi.
Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, satu terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Lantaran hal tersebut, Tony pun menyindir nyali Polda Jabar yang menurutnya tengah ketar-ketir. Mantan Kabareskrim Komjen, Purnawirawan, Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen, Purnawirawan, Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-Jenderal Bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini.
Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2G di bandara, karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Belakangan ini, nama Ismail secara tiba-tiba muncul menemui mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi dan mengaku melihat peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Ismail mengungkapkan detail mengenai detik-detik kecelakaan atau kejadian di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon pada Sabtu, 27 Agustus 2016, di mana motor yang diduga dikendarai Eki dan Vina terjatuh. Saat kembali dikonfirmasi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Ismail menyebutkan bahwa dirinya sedang melaju dari arah Sumber menuju penginapannya setelah melewati Watu Belah. Saat itu, Eki dan Vina datang dari arah berlawanan, yaitu Kalitanjung menuju Sumber. Menurut Ismail, sepeda motor yang dikendarai oleh Eki terlihat oleng dan melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia juga menambahkan bahwa setelah kecelakaan terjadi, motor yang dikendarai oleh Eki tidak terseret ataupun terpelanting. Ismail mengaku sangat yakin bahwa korban kecelakaan tersebut adalah Eki dan Vina. Keyakinannya didasarkan pada ciri-ciri yang dia ingat dengan jelas, seperti warna motor biru telur asin dengan strip kuning serta helm merah putih yang dikenakan oleh korban. Pada saat kejadian, Ismail sedang bersama anak angkatnya. Ia mengaku sempat berpikir bahwa Eki yang mengendarai motor dan membonceng Vina itu seperti orang mabuk karena motor tersebut melaju zigzag dan sempat standing. Selain itu, hujan rintik-rintik juga turut menyertai malam itu, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Meski anak angkatnya sempat meminta untuk membantu korban, Ismail memutuskan untuk tidak berhenti karena khawatir akan disalahkan mengingat tidak ada saksi lain di sekitar lokasi kejadian. Akhirnya, ia memilih untuk langsung pulang ke penginapan. Keterangan dari Ismail ini memberikan gambaran makin menguatkan mengenai kecelakaan tragis yang menimpa Eki dan Vina, bukan pembunuhan yang digembar-gemborkan sesuai amar putusan pengadilan yang telah inkrah. Hal itu sejalan dengan kesimpulan para tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon dalam peninjauan kembali, PK, yang kini tinggal menunggu putusan, di mana kecelakaanlah yang membuat Eki dan Vina meninggal dunia. Enam terpidana kasus Vina dikabarkan telah dikembalikan ke Lapas Kesambi Cirebon. 6 terpidana tersebut sebelumnya dipinjam Polda Jabar untuk penyelidikan terkait DPO dalam kasus Vina. Namun rupanya, ada satu orang atas nama Sudirman tak ikut dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nasib dan keberadaan salah satu terpidana kasus Vina itu tak diketahui. Pemindahan 6 terpidana kasus Vina itu diungkap oleh salah satu anggota tim kuasa hukum para terpidana, Jan S. Huta Barat, Kamis, 15 Agustus 2024, malam. Terkait nasib Sudirman, salah satu pengacara Pegi Setiawan, Tony RM bereaksi. Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke Lapas Cirebon. Dalam surat Polda Jabar ke Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, alasan pengembalian karena penyidikan atas laporan Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan, ungkap Tony RM dalam kanal YouTube-nya. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan, ini kenapa tidak, kata Tony RM. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke Lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina.
Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM membongkar isu liar yang berkembang perihal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Tak cuma itu, Tony juga mengurai sindiran kepada penyidik Polda Jabar yang memperlakukan para terpidana kasus Vina Cirebon berbeda-beda. Hal tersebut dilakukan Tony RM lantaran geram mengetahui nasib Sudirman dan 6 terpidana kasus Vina lainnya memiliki perbedaan. Sementara itu, 1 terpidana kasus Vina yakni Sudirman hingga kini masih belum menempati lapas Cirebon seperti 6 rekannya. Bahkan belakangan beredar kabar bahwa Sudirman menghilang lantaran keberadaannya tak diketahui. Diungkap Tony RM, Polda Jabar sempat mengurai alasan ke-6 terpidana kasus Vina kembali ke lapas Cirebon. Mengetahui alasan Polda Jabar, Tony pun heran kenapa nasib Sudirman berbeda dengan terpidana lainnya. Padahal menurut Tony, Polda Jabar tak punya hak untuk menahan Sudirman. Karenanya, Tony pun mendesak Kapolri untuk menindak penyidik yang masih ngotot menahan Sudirman. Hal itu menurut Tony harus segera dilakukan agar para terpidana bisa segera mengajukan PK guna pengungkapan kasus Vina. Lebih lanjut, Tony pun belak-belakan membongkar isu yang berkembang liar soal alasan Sudirman tak dikembalikan ke lapas Cirebon. Ternyata menurut kabar yang beredar, Sudirman nantinya akan dikeroyok 6 terpidana kasus Vina jika disatukan di satu sel. Mendengar isu liar tersebut, Tony geram. Menurut Tony, justru Sudirman saat ini dibutuhkan oleh 6 terpidana lainnya guna pengajuan PK. Diungkap Tony, ia malah melihat Sudirman adalah kunci kebenaran di kasus Vina. Karena jika Sudirman kembali ke lapas Cirebon, maka ada kemungkinan Sudirman berbicara ke keluarganya dan media soal kasus Vina.